Ada yang mengatakan bahwa penamaan Salafi adalah bid'ah yang tidak dikenal di zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Benarkah dakwaan yang demikian? Tonton video ini hingga selesai agar kita mengetahui bagaimana fakta yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang nama Salafi. Penamaan Salafiyah dianggap sebagai suatu yang bid'ah, maka kita katakan bahwa ini adalah termasuk perkataan yang membuat anak kecil sendiri pun akan tertawa bila mendengarnya. Alul bid'ah mengatakan bahwa sesungguhnya menamakan diri dengan Salafiyah adalah bid'ah karena Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78, "Dialah Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan begitu pula dalam Al-Qur'an ini." Alul bid'ah berhujjah dengan keumuman ayat dan ini merupakan suatu yang batil dan dapat dibantah dari dua sisi, yaitu secara mujmal dan terperinci. Adapun secara mujmal, maka penamaan dari Allah dan Rasulnya ini ada sebelum terjadi perselisihan dan perpecahan yang terjadi pada umat Nabi Muhammad, di mana kaum muslimin pada waktu itu adalah umat yang satu. Pada keadaan ini tidak ada nama bagi mereka kecuali kaum muslimin atau nama yang telah tetap dalam agama. Oleh karena itu, pada saat kaum muslimin kembali menjadi umat yang satu, yaitu jamaah, berdasarkan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, maka menjadi batalah penamaan-penamaan yang ada. Dan barang siapa tetap memaksa atas satu nama tertentu, maka pada saat itu dikatakan kepadanya, apakah engkau hendak memecah belah jamaah kaum muslimin? Adapun jawaban secara terperinci, sesungguhnya kata muslimin sekarang ini bermakna alul kiblat, sedangkan alul kiblat maka seluruh firqah yang sesat menisbatkan diri mereka kepadanya. Semua golongan umat ini telah menyimpang dari jalan yang lurus, kecuali satu golongan, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang mutawatir tentang perpecahan umat, yaitu golongan yang berada di atas jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Oleh karena itu, mengumpulkan antara firqatun najiyah, yaitu golongan yang selamat, dengan firqah-firqah yang membinasakan di bawah kalimat muslimin dengan makna sekarang ini. Alul kiblat tidak akan mungkin dapat terbedakan antara ahlul haq dan ahlul batil. Padahal membedakan antara ahlul haq dan batil adalah tujuan syariat yang datang dari lisan Rasulullah. Beliau menamakan mereka dengan nama al-jamaah atau al-ghuraba, serta menjadikan manhaj mereka sebagai ciri-ciri mereka. Beliau bersabda dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Al-Hakim yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, yaitu berbunyi, yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Para ulama salaf telah memahami maksud Allah Ta'ala sehingga mereka memutlakkan untuk firqah najiyah dan ta'ifah al-mansurah dengan sebutan halul hadis atau salaf. Karena itulah Imam Abu Usman As-Sabuni menulis sebuah kitab yang berjudul Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, dan belum pernah kita dengar dari seorang ulama sepanjang abad dan masa ada seorang dari mereka yang mengingkari penamaan ini. Jadi teman-teman sekalian, memberikan pengertian untuk firqatun najiyah dan at-ta'ifah al-mansurah dengan nama yang syar'i adalah perkara yang disyariatkan, dan setiap firqah yang sesat akan mengaku bahwa mereka berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan adalah manhaj atau metode dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Maka tidak mungkin orang yang mendengar perkataan seorang saya muslim dapat memahami bahwa yang mengatakannya itu berada di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus sholih. Bahkan mungkin ia memahami bahwa seluruh firqah sesat pun bisa dikatakan ia adalah muslim. Sesungguhnya seorang muslim yang berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat, maka ia akan katakan seorang salafi. Oleh karena itu, Imam Az-Zahabi mengatakan dalam kitab Syiar A'lamin Nurbala tentang Imam Darqutni bahwa beliau belum pernah mendalami ilmu kalam dan ilmu debat, bahkan beliau adalah seorang salafi. Dengan demikian, teman-teman sekalian, sudah menjadi sangat jelas bagi kita bahwa penamaan dengan salafiyah adalah disyariatkan, dan penamaan itu serta asasnya terhubung dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Maka setelah itu,
dikatakan bahwa sesungguhnya salafiyah adalah isbiyah atau bid'ah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.